perkenalkan saya Ripka Sriwati Hutagal, NPM 19010101046. Oke, di sini saya akan menjelaskan tiga tahap pendekatan media dan metode yang saya lakukan dalam pembelajaran cerita pendek. Oke, yang saya gunakan juga seperti metode, yaitu metode inquiry dan learning. Apa sih metode ini? Yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Metode ini menjelaskan agar semua pendidik atau seorang guru itu menyampaikan materinya kepada siswa itu biar alurnya teratur dan tidak terserak, atau bisa juga sebuah proses sistematis yang terarah. Yang kedua, media yang saya gunakan juga ada media cetak dan media komunikasi. Yang media cetak itu berupa media buku pelajaran, brosur, modul, dan gambar. Yang kedua ada media komunikasi atau audio, yaitu melalui CD, audio, dan internet. Kenapa saya menggunakan media cetak? Yang pertama, jika menggunakan buku pelajaran, seorang anak akan lebih paham dalam pembelajaran sebagai sumber yang nyata yang mereka dapat lihat dalam pembelajaran. Begitu juga dengan media komunikasi seperti audio atau video yang langsung untuk diperlihatkan dalam dunia pembelajaran sehingga mereka psikomotoriknya berjalan seperti itu. Pendekatan yang saya gunakan juga dalam dalam pembelajaran cerpen itu ada pendekatan konstekstual atau CTL, yaitu merupakan pendekatan yang membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Seperti yang saya katakan tadi, ketika menggunakan media cetak, salah satunya buku pelajaran, itu hal yang ditemukan dalam dunia nyata, melihat. Jadi saya menggunakan pendekatan konstekstual ini, guru itu mengaitkan situasi ke dunia nyata seperti itu. Nah, alasan saya seperti memilih media metode pendekatan sama seperti pembelajaran puisi. Yang pertama, media. Alasannya karena agar memudahkan peserta didik dalam pembelajaran, karena media cetak merupakan salah satu saluran komunikasi yang cukup efektif dalam belajar, begitu juga dengan media audio sebagai saluran belajar dalam hal mendengar. Yang kedua, alasan saya menggunakan metode discovery inquiry learning. Nah, sebagai solusi dalam meningkatkan pembelajaran dari segi keaktifan, minat, serta kesadaran dalam belajar, membangun kesadaran siswa atau peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan, yaitu pendekatan konstekstual. Alasannya karena ini sebagai salah satu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebagai guru dalam memaparkan cerita pendek. Yang pertama saya awali dengan menyapa. Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya semua kita sehat kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Putri. Silakan pada Putri boleh memimpin doa kita. Oke, terima kasih kepada Putri yang telah memimpin doa kita hari ini. Yang pertama, saya akan memulai pembelajaran kita dengan tema cerita pendek. Apa sih cerita pendek? Yaitu cerita pendek jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang terwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek atau jelas atau serta singkat. Cerpen bisa disebut juga dengan sebuah
prosa fiksi yang isinya tentang penghiasan yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan. Nah, jika ada kata cerpen, ada pula ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-ciri cerpen? Yang pertama, kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, tulisannya lebih singkat jika dibandingkan dengan novel. Yang ketiga, isi kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari. Yang keempat, tokoh cerpen itu sederhana dan karakternya tidak mendetail. Yang kelima, bersifat fiktif. Yang keenam, habis ceritanya jikalau dibaca sambil dalam keadaan duduk. Yang ketujuh, kata-kata mudah sekali untuk dipahami oleh pembacanya. Yang kedelapan, pesan dan kesan yang diberikan dalam cerita sangat mendalam sehingga membaca juga ikut serta merasakan kesah dari cerita itu. Nah, pada slide berikutnya Ibu akan menjelaskan unsur-unsur cerpen. Ada beberapa. Yang pertama ada tema. Tema itu seperti apa sih? Yaitu suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita atau gagasan pokok dasar cerita. Yang kedua ada alur atau plot. Alur ini sebuah langkah atau jalan dari sebuah cerita. Yang ketiga penokohan, yaitu pemberian sebuah watak atau sifat atau karakter pada tokoh cerita. Yang keempat ada setting atau latar, yaitu tempat peristiwa, waktu dan suasana cerpen dilakukan. Yang kelima, ada sudut pandang atau point of view, yaitu cara bercerita atau cara pandang visi seseorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi beberapa, yang diantaranya yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang peninjau atau orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Nah, yang keenam ada amanat, yaitu amanat adalah sebuah pesan atau harapan seorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu. Yang ketujuh, ada gaya penceritaan, yaitu dapat dilihat dari segi bahasa dan nada. Nah, sebagai evaluasinya, coba anak kami atau peserta didik membaca sebuah cerita pendek di rumah masing-masing dan menyimpulkan isi apa pesan yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Oke, sekian hasil pemaparan presentasi dan sebagaimana saya menjelaskan bagi seorang guru dalam menggunakan 3 tahap tersebut dalam pembelajaran cerita pendek. Terima kasih.